86 berebut tempat dengan seorang gadis kecil. Yan Jingyi tersenyum dengan sangat manis. Apa kamu sedang mengajariku cara berakting saat ini? Zhang Yilei menyibakkan rambutnya yang jatuh menutupi kening dengan penuh pesona. Sebuah keharusan untukku mengajari wanita cantik sepertimu. Kamu lulusan sekolah mana? Apa kamu pernah mendapat piala Oscar? Apa kamu bahkan lebih terkenal daripada Zhuang Heng? Jangan pernah bicara padaku jika jawabanmu adalah tidak. Awalnya Zhang Yilei berpikir Yan Jingyi akan berterima kasih kepadanya, lalu meminta kontak pribadinya. Namun ternyata, wanita itu justru merubah raut wajahnya dalam sekejap dan langsung menatapnya dingin. Ekspresi Zhang Yilei mulai berubah. Jingyi, kamu memiliki sifat yang sangat kasar. Industri hiburan saat ini benar-benar kekurangan orang yang memiliki sifat sepertimu. Tapi industri hiburan ini tidak kekurangan gigolo sepertimu saat ini. Berani sekali wanita ini secara terang-terangan mengatainya gigolo. Raut wajah Zhang Yilei terlihat begitu geram. Bersikap terus terang memanglah suatu kelebihan. Tapi sifat itu tidak cocok dilakukan di industri ini. Melihat Zhang Yilei dipermalukan, Lin Chenggong menimpali. Jingyi, kamu masih harus belajar bagaimana caranya untuk bertahan hidup di industri ini. Cara untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan hanya bisa menggunakan cara sampah untuk mencapai tujuannya, berani membahas cara bertahan hidup pada seorang pemimpin bandit seperti Yan Jingyi. Yan Jingyi menyeringai sinis. Bagaimana cara bertahan hidup? Jika bukan kamu yang mati, berarti aku yang mati. Kehidupan manusia saat ini terlalu nyaman dan mudah, sehingga beberapa dari mereka begitu cepat sombong dan merasa berkuasa. Sutradara Lin, kita akan mengambil foto bersama sekarang. Kalian. Penanggung jawab acara berjalan mendekat seraya menggosokkan tangannya dengan gugup. Keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Kenapa di sini terasa begitu mencekam sekarang? Pikirnya. Lin Chenggong menatap Yan Jingyi penuh waspada. Ia kembali memasang senyum palsunya. Senior, Kak Heng, silahkan kalian berdiri di barisan paling depan. Ada lebih dari 30 orang di tempat ini. Lin Chenggong dan orang-orang yang dianggap tamu kehormatan tampak berdiri di tengah. Zhuang Heng sebagai aktor papan atas yang tidak diragukan lagi popularitasnya tentu berdiri di posisi paling depan. Sedangkan Lin Chenggong dan Zhang Yilei berada di belakang Zhuang Heng. Sayang, kemarilah, berdiri di sampingku. Yan Jingyi mengernyit seraya bersiap mendekat. Namun, Lin Chenggong dan Zhang Yilei tiba-tiba menyelanya. Mereka mengambil tempat kosong di samping Zhuang Heng. Yan Jingyi yang merasa sebal pun mencolek pelan punggung Lin Chenggong menggunakan telunjuknya. Sutradara Lin, seseorang mengambil tempatku. Apa aku salah jika memberi orang itu pelajaran? Lin Chenggong sedikit kebingungan. Tentu saja tidak. Yan Jingyi beralih menatap Zhang Yilei seraya tersenyum manis. Seseorang telah menyerobot dan mengambil tempatku. Apa menurutmu salah jika aku memberinya pelajaran? Dia tampak cantik, senyumnya seindah mawar yang tengah mekar, sangat mempesona. Zhang Yilei sedikit terpaku sebelum menjawab. Tentu kamu harus memberinya pelajaran. Yan Jingyi mengangguk penuh semangat. Senyumnya seketika menghilang, lalu dengan cepat ia menendang pantat Zhang Yilei. Zhang Yilei terkejut dan langsung jatuh ke lantai. Sebelum orang-orang di sekitarnya sempat bereaksi, Yan Jingyi sudah beralih menendang Lin Chenggong. Ini adalah tempat yang Zhuang Heng siapkan untukku, kalian tuli atau buta. Berapa umur kalian sampai menggertak gadis kecil sepertiku, apa kalian tidak malu? Lin Chenggong dan Zhang Yilei tampak seperti orang bodoh. Sedangkan orang-orang menatap Yan Jingyi dengan terkejut. Wanita ini ternyata sama kejamnya seperti yang ada di berita. Batin semua orang yang ada di sekitar. Yan Jingyi menggosok hidungnya. Apa yang kalian lihat? Kalian tidak pernah melihat wanita cantik membalas dendam. Tao Wei dan Zhuang Heng yang berada paling dekat dengan Yan Jingyi dapat melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Tao Wei berujar dalam hati, Yan Jingyi keren sekali. Lin Chenghongbeeng saat ini memang pantas mendapatkannya hari ini. Sementara hal berbeda ada di dalam benak Zhuang Heng, sekarang aku semakin mencintai wanita kejam ini. 87 berebut tempat dengan seorang gadis kecil. Yan Jingyi tersenyum dengan sangat manis. Apa kamu sedang mengajariku cara berakting saat ini? Zhang Yilei menyibakkan rambutnya yang jatuh menutupi kening dengan penuh pesona. Sebuah keharusan untukku mengajari wanita cantik sepertimu. Kamu lulusan sekolah mana? Apa kamu pernah mendapat piala Oscar? Apa kamu bahkan lebih terkenal daripada Zhuang Heng? Jangan pernah bicara padaku jika jawabanmu adalah tidak.
Awalnya Zhang Yilei berpikir Yan Jingyi akan berterima kasih kepadanya, lalu meminta kontak pribadinya. Namun ternyata, wanita itu justru merubah raut wajahnya dalam sekejap dan langsung menatapnya dingin. Ekspresi Zhang Yilei mulai berubah. Jinyi, kamu memiliki sifat yang sangat kasar. Industri hiburan saat ini benar-benar kekurangan orang yang memiliki sifat sepertimu. Tapi industri hiburan ini tidak kekurangan gigolo sepertimu saat ini. Berani sekali wanita ini secara terang-terangan mengatainya gigolo. Raut wajah Zhang Yilei terlihat begitu geram. Bersikap terus terang memanglah suatu kelebihan. Tapi sifat itu tidak cocok dilakukan di industri ini. Melihat Zhang Yilei dipermalukan, Lin Chenggong menimpali. Jinyi, kamu masih harus belajar bagaimana caranya untuk bertahan hidup di industri ini. Cara untuk bertahan hidup. Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan hanya bisa menggunakan cara sampah untuk mencapai tujuannya, berani membahas cara bertahan hidup pada seorang pemimpin bandit seperti Yan Jingyi. Yan Jingyi menyeringai sinis. Bagaimana cara bertahan hidup? Jika bukan kamu yang mati, berarti aku yang mati. Kehidupan manusia saat ini terlalu nyaman dan mudah, sehingga beberapa dari mereka begitu cepat sombong dan merasa berkuasa. Sutradara Lin, kita akan mengambil foto bersama sekarang. Kalian. Penanggung jawab acara berjalan mendekat seraya menggosokkan tangannya dengan gugup. Keringat dingin bercucuran di sekujur tubuhnya. Kenapa di sini terasa begitu mencekam sekarang? Pikirnya. Lin Chenggong menatap Yan Jingyi penuh waspada. Ia kembali memasang senyum palsunya. Senior, Kak Heng, silakan kalian berdiri di barisan paling depan. Ada lebih dari 30 orang di tempat ini. Lin Chenggong dan orang-orang yang dianggap tamu kehormatan tampak berdiri di tengah. Zhuang Heng sebagai aktor papan atas yang tidak diragukan lagi popularitasnya tentu berdiri di posisi paling depan. Sedangkan Lin Chenggong dan Zhang Yilei berada di belakang Zhuang Heng. Sayang, kemarilah, berdiri di sampingku. Yan Jingyi mengernyit seraya bersiap mendekat. Namun, Lin Chenggong dan Zhang Yilei tiba-tiba menyelanya. Mereka mengambil tempat kosong di samping Zhuang Heng. Yan Jingyi yang merasa sebal pun mencolek pelan punggung Lin Chenggong menggunakan telunjuknya. Sutradara Lin, seseorang mengambil tempatku. Apa aku salah jika memberi orang itu pelajaran? Lin Chenggong sedikit kebingungan. Tentu saja tidak. Yan Jingyi beralih menatap Zhang Yilei seraya tersenyum manis. Seseorang telah menyerobot dan mengambil tempatku. Apa menurutmu salah jika aku memberinya pelajaran? Dia tampak cantik, senyumnya seindah mawar yang tengah mekar, sangat mempesona. Zhang Yilei sedikit terpaku sebelum menjawab. Tentu kamu harus memberinya pelajaran. Yan Jingyi mengangguk penuh semangat. Senyumnya seketika menghilang, lalu dengan cepat ia menendang pantat Zhang Yilei. Zhang Yilei terkejut dan langsung jatuh ke lantai. Sebelum orang-orang di sekitarnya sempat bereaksi, Yan Jingyi sudah beralih menendang Lin Chenggong. Ini adalah tempat yang Zhuang Heng siapkan untukku, kalian tuli atau buta. Berapa umur kalian sampai menggertak gadis kecil sepertiku, apa kalian tidak malu? Lin Chenggong dan Zhang Yilei tampak seperti orang bodoh. Sedangkan orang-orang menatap Yan Jingyi dengan terkejut. Wanita ini ternyata sama kejamnya seperti yang ada di berita. Batin semua orang yang ada di sekitar. Yan Jingyi menggosok hidungnya. Apa yang kalian lihat? Kalian tidak pernah melihat wanita cantik membalas dendam. Tao Wei dan Zhuang Heng yang berada paling dekat dengan Yan Jingyi dapat melihat dengan jelas apa yang baru saja terjadi. Tao Wei berujar dalam hati, Yan Jingyi keren sekali. Lin Chenghong saat ini memang pantas mendapatkannya hari ini. Sementara hal berbeda ada di dalam benak Zhuang Heng, sekarang aku semakin mencintai wanita kejam ini. 88 cara menjadi anggota keluarga Huo yang baik. Zhang Yilei memiliki wajah yang tampan dan polos. Dia berada di agensi yang sama dengan Zhuang Heng. Waktu debutnya hanya berbeda setengah tahun dari Zhuang Heng. Karya yang dihasilkannya pun 2 kali lipat lebih banyak daripada Zhuang Heng. Namun, sifat Zhuang Heng yang tengil, narsis, dan sombong itu justru menarik lebih banyak penggemar untuknya. Mengingat ini, Zhang Yilei merasa sangat iri. Kali ini sutradara Lin mengajaknya bekerja sama dan membuatnya bersumpah bahwa dia akan mengalahkan Zhuang Heng dengan filmnya ini. Tapi ternyata, beberapa staf acara di sekitar mulai menyuruh para reporter untuk menghapus foto-foto memalukan yang mereka ambil barusan. Sayangnya ini adalah siaran langsung, jadi banyak orang yang melihat kejadian itu. Zhuang Heng, Yan Jingyi, kalian jangan terlalu percaya diri dulu. Apa kalian pikir aku tidak akan melaporkan ini ke polisi?
Yan Jinyi menyilangkan tangannya di dada seraya menatap angkuh pada Zhang Yilei. Apa masuk akal bagimu untuk menggertak seorang gadis lemah sepertiku? Kamu mengancamku karena aku mungil, dan kamu masih berani menyebut dirimu sebagai salah satu pria idaman di negara ini. Kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang yang ada di sana terpaku menatap Yan Jinyi. Mungil, Yan Jinyi memang jauh lebih kecil daripada Zhang Yilei, tapi kenapa rasanya justru Zhang Yilei yang sedang diintimidasi? Awalnya, panitia acara ini memang tidak berencana untuk mengundang kru film Bandit Wanita. Tetapi penanggung jawab acara ini pernah berlibur bersama Zhuang Heng, apalagi Lin Chenggong juga mengusulkan untuk mengundang mereka juga. Lin Chenggong memang berencana memanfaatkan kesempatan ini untuk mempermalukan kru film Bandit Wanita di hadapan banyak orang, sekaligus memojokkan Tao Wei untuk mundur dari film itu. Tapi dia tidak menyangka akan seperti ini. Lin Chenggong menggertakkan gigi seraya mengusap pantatnya yang masih terasa sakit karena tendangan Yan Jinyi. Seumur hidupnya, dia belum pernah dipermalukan seperti ini. Yan Jinyi wanita J Asteris Lang ini. Apa dia menjadi begitu percaya diri karena dia dekat dengan menantu kedua keluarga Huo? Pikir Lin Chenggong. Sepertinya Lin Chenggong perlu memberinya pelajaran. Senior, aku tahu beberapa tahun ini kamu mengalami banyak kesusahan, dan aku dengan tulus ingin membantumu. Bahkan jika kamu membenciku, kamu tidak bisa membiarkan tindakan artismu yang kasar begitu saja. Senior, jika kamu tidak ingin masalah ini menjadi lebih buruk, suruh wanita ini meminta maaf pada Yilei. Pada saat ini, jumlah netizen yang tengah menonton siaran langsung sudah meledak. Mereka berlomba-lomba untuk menuliskan komentar. Sutradara Lin sangat keren. Dia bisa menerima jika dia yang dirugikan, tapi dia tidak terima jika artisnya diperlakukan seperti itu juga. Sebenarnya yang keterlaluan adalah sutradara Lin dan Zhang Yilei. Kak Heng sudah mengatakan sebelumnya kalau tempat di sebelahnya adalah milik Yan Jinyi. Apakah Yan Jinyi pikir dia pantas bersanding dengan Kak Heng? Kenapa aku merasa keberatan? Tidak peduli seberapa Kak Heng menyukainya, tapi seharusnya dia bisa tahu diri. Huo Sanxiao dan Huo Qingyuan tidak tahu sama sekali jika Huo Xishen sedang mengawasi mereka saat ini. Mereka bahkan masih saling berdebat. Kakak, orang-orang ini sok tahu sekali, mereka hanya iri pada Yan Jinyi. Kak, ayo tegur mereka. Tidak mungkin ada kata, tahu diri, dalam hidup Yan Jinyi. Memangnya dia orang yang seperti itu? Huo Xishen menggigit bibir dan menatap kedua orang itu untuk waktu yang cukup lama. Paman Zhang, cabut kabel jaringannya. Zhang Guoquan mengangguk seraya pergi dengan tergesa-gesa. Suruh wanita itu pulang, dan buat dia menulis sebuah esai dengan kedua orang tadi. Menulis esai. Zhang Guoquan tercengang. Tuan muda, esai tentang apa? Cara menjadi anggota keluarga Huo yang baik. Setelah Huo Xishen selesai berbicara, ia langsung menutup panggilan video itu dengan kesal. Di tempat acara, Lin Chenggong merasa lega melihat semua orang terlihat membenci Tao Wei dan para krunya. Tao Wei mengepalkan kedua tangannya, menahan diri untuk menghabisi Lin Chenggong dan membuatnya menjadi saus daging saat ini juga. Katakan saja sekarang, tidak apa-apa. Tao Wei tengah mensugesti pikirannya sendiri. Aku menggantikan. Apa sutradara Lin ingin aku meminta maaf? Yan Jinyi tiba-tiba memotong ucapannya dan berdiri di antara keduanya, ia tersenyum menatap Lin Chenggong. Kamu telah menendangku dan Yilei. Aku ingin permintaan maaf darimu sekarang, dan kamu bahkan mengabaikan reputasiku. Reputasi apa? Apa aku bisa memakannya? Yan Jinyi bertanya balik. Kamu minta maaf ya? Ini masalah besar, dan sebenarnya keluargaku memiliki cara yang unik untuk meminta maaf. Sutradara Lin pasti ingin aku meminta maaf, bukan? 89 kakak kedua menyuruhmu pulang dan menulis ulasan. Lin Chenggong terlihat menunjukkan kemurahan hatinya. Ayo kita mundur, berikan tempat pada Yan Jinyi untuk meminta maaf. Sutradara Lin, aku tekankan sekali lagi bahwa keluargaku memiliki cara yang sangat unik untuk meminta maaf dan itu bisa membuatmu tidak nyaman. Apa kamu benar-benar yakin ingin aku meminta maaf? Raut wajah Lin Chenggong sudah terlihat tidak sabar. P. Lacur ini hanya mengulur waktu. Ia pasti sebenarnya tidak mau meminta maaf. Aku cukup penasaran, seberapa istimewanya caramu untuk meminta maaf. Yan Jinyi mengangguk. Memang membuat penasaran sih. Yan Jinyi memutar lehernya dengan tangan, lalu melakukan gerakan peregangan. Kalau begitu, aku akan mulai meminta maaf ya.
Aku sudah mengingatkanmu, tapi kamu yang bersikeras memintaku untuk meminta maaf. Jadi kamu tidak bisa menyalahkanku lagi. Melihat gerak-gerik Yan Jingyi saat ini, kelopak mata Lin Chenggong seketika berkedut. Perasaannya menjadi tidak enak. Tatapan orang-orang yang ada di sana tengah tertuju pada Yan Jingyi. Wanita itu menarik nafas dalam-dalam. Ekspresi wajahnya tampak begitu serius. Semua orang merasa jika dia begitu mempesona saat ini. Ah! Lin Chenggong tiba-tiba berteriak seraya menutupi wajahnya yang lebam menggunakan tangan. Ia menatap berang ke arah Yan Jingyi. Semua rencana yang telah dibuatnya tadi telah ia lupakan. Beraninya kamu memukulku. Apa kamu sudah tidak ingin berada di industri hiburan ini lagi? Semua orang yang ada di sana begitu tercengang. Yan Jingyi memang masih belum berpengalaman di industri hiburan ini, jadi tidak heran jika dia bisa bersikap begitu berani. Yan Jingyi mengibaskan tangannya, wajahmu terlihat pucat dan lembut, namun mengapa terasa lebih tebal daripada kulit babi, ya? Tanganku sampai sakit sekali. Nafas Lin Chenggong sudah naik turun tak karuan. Dia telah dipukuli tanpa alasan, dan sekarang pasteris acur ini nekat membandingkannya dengan babi. Yan Jingyi, pekik Lin Chenggong. Yan Jingyi mengusap telinganya seraya berujar. Pelan-pelan saja, aku masih bisa mendengarmu. Begitukah caramu meminta maaf? Bukankah sudah kutekankan sebelumnya jika keluargaku memiliki cara yang unik untuk meminta maaf? Lagi pula, sutradara Lin sendiri yang bersikeras menyuruhku meminta maaf. Apa kamu ingin memukul balik diriku? Gigi Lin Chenggong bergemeletuk. Dia telah dipermalukan di hadapan seluruh penjuru negeri hanya dalam waktu 2 jam. Semua ini karena Yan Jingyi. Zhuang Heng yang baru tersadar pun mulai bertepuk tangan. Bagus, aku suka caramu meminta maaf, sayang. Aku ingin mendaftar menjadi anggota keluargamu. Tao Wei bergumam dengan suara pelan. Ini sangat keren. Yan Jingyi mengabaikan Zhuang Heng dan beralih menatap Zhang Yilei dengan ekspresi pura-pura terkejut. Astaga, aku membuat kesalahan, bukankah sutradara Lin menyuruhku meminta maaf kepada kakak Zhang? Kakak Zhang. Zhang Yilei bergidik. Dia masih tidak menyangka jika Yan Jingyi akan berani bertindak sekasar itu sebagai seorang publik figur. Saat ini, netizen di Weibo kembali meledak. Sebagai seorang wanita, aku hanya ingin mengatakan kalau Yan Jingyi sangat keren. Ah, aku telah menjadi penggemarnya. Caranya meminta maaf begitu luar biasa. Yan Jingyi begitu berani membuat masalah dengan sutradara Lin. Kupikir dia sedang mencari mati. Industri hiburan memang sangat kejam. Sutradara ternama itu mungkin pernah melakukan hal yang memalukan tanpa kita ketahui. Sebaliknya, aku begitu menyukai karakter Yan Jingyi. Dia terlalu kasar, bahkan seperti preman. Aku tidak menyukainya. Ini hanya masalah selera. Aku pikir dia pasangan yang cocok untuk Kak Hang. Bandit wanita yang kejam dan biksu pria yang malang. Kali ini Yan Jingyi benar-benar membuat masalah dengan Lin Chenggong. Tidak akan mengherankan jika nanti Lin Chenggong akan mencoba untuk menghancurkannya dan kru film, Bandit Wanita, lagi. Melupakan keributan ini, tiba-tiba ponsel yang ada dalam tas Yan Jingyi berdering. Saat ia melihat, ternyata ada telepon dari Huo Zixing. Yan Jingyi melirik Zhuang Heng, Tao Wei, dan yang lainnya, lalu mulai berjalan menjauh untuk mengangkat telepon. Ada apa? Memem, kakak kedua menyuruhmu pulang dan menulis esai. 90 suruh dia untuk menjauh. Yan Jingyi mengangkat alisnya, kemudian bertanya dengan bingung, menulis apa? Huo Zixing menelan ludah, lalu menjawab, esai. Siapa yang disuruh menulis esai? Kamu. Yan Jingyi tiba-tiba tersenyum misterius. Siapa yang menyuruhku menulis esai? Kakak keduaku, suamimu. Hah. Senyum Yan Jingyi seketika padam. Ia berujar dengan nada tinggi. Suruh dia untuk menjauh dari urusanku. Astaga, berani sekali dia menyuruhku menulis esai. Huo Zixing yang ketakutan pun segera menutup teleponnya. Yan Jingyi menarik nafas dalam-dalam. Jika nanti Huo Zixing kembali ke sini, ia bersumpah akan memukulnya sampai pria itu berlutut dan memohon padanya untuk bercerai. Saat Yan Jingyi berbalik dan bersiap untuk naik mobil, tiba-tiba ponsel Tao Wei berdering. Yan Jingyi melihat Tao Wei tengah menjawab telepon, namun ia heran karena raut wajah pria itu berubah dalam sekejap. Pria itu tampak menutup telepon dengan gemetar, lalu menatap Yan Jingyi dengan mata berkaca-kaca. Yan Jingyi merasa kebingungan. Kenapa kamu melihatku seperti itu? Jingyi, apa Nyonya Muda Huo masih bersedia untuk menambah nilai investasinya lagi?
Yan Jingyi mengerutkan keningnya. Hah? Perusahaan yang semula bertanggung jawab untuk efek khusus pasca produksi tiba-tiba memutuskan kontrak dan menghentikan kerja sama mereka dengan kita. Tao Wei menggertakkan gigi seraya menghentakkan kakinya marah. Ini pasti ulah Lin Chenggong lagi. Kalau begitu cari perusahaan lain saja. Yan Jingyi tampak tak acuh. Bisa saja mencari yang lain, tapi tidak ada yang lebih murah daripada perusahaan ini. Perusahaan lain pasti menawarkan harga lebih tinggi. Kualitasnya pun pasti lebih rendah daripada perusahaan Hollywood, dan kita tidak akan mampu membayarnya. Yan Jingyi memahami keadaannya. Berapa banyak lagi yang kita butuhkan? Setiap pemberian efek khusus pasti membutuhkan biaya yang banyak. Bahkan meskipun kita mengambil banyak adegan asli, tetap saja beberapa adegan pasti membutuhkan dukungan efek khusus. Aku bertanya berapa banyak uang yang kita butuhkan. Tao Wei entah kenapa merasa terkejut dengan aura yang dipancarkan Yan Jingyi saat ini. Aku ingin bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk film kita. Untuk itu sepertinya kita membutuhkan investasi sebesar 100 juta lagi. 100 juta lagi. Yan Jingyi berpikir selama beberapa saat. Baiklah, ikut aku akan mentransfernya. Tapi Nyonya Muda Huo, dia telah menyediakan tambahan uang 100 juta. Mata Tao Wei pun berbinar. Apakah Nyonya Muda Huo telah memperkirakan apa yang akan terjadi? Nyonya Muda Huo sangat luar biasa. Mulai sekarang aku akan menjadi penggemar garis keras Nyonya Muda Huo. Saat tengah mentransfer uangnya, Yan Jingyi menerima pesan pengingat. Halo, akun Anda telah dibekukan. Apa-apaan ini? Dibekukan. Yan Jingyi masih belum percaya ini, jadi dia mencoba lagi. Dan pesan itu muncul lagi. Si Asteris Lan. Ini pasti perbuatan Huo Zixen. Dasar pria berengsek yang pelit. Jika kamu tidak mau kehilangan uangmu, lalu untuk apa menikahiku? Rutuk Yan Jingyi kesal. Yan Jingyi menatap Tao Wei. Ia berdehem canggung saat melihat tatapan penuh harap Tao Wei. Nyonya Muda Huo memintaku untuk menemuinya. Tao Wei merasa cemas seketika. Mungkinkah Nyonya Muda Huo berpikir kalau itu terlalu banyak? Baiklah, kita tidak perlu memaksakannya, aku pikir 60 juta sudah cukup. Tunggu saja. Selesai mengatakan itu, Yan Jingyi berlari memanggil taksi dan segera menuju kediaman keluarga Huo dengan marah. Huo Zixing dan Huo Qingyuan tengah duduk di meja makan. Di tangan keduanya, terlihat secari kertas dan pena. Apakah kakak ipar benar-benar mengatakan itu? Kakak ipar sudah berani memarahi kakak kedua sekarang. Huo Qingyuan merasa jika dia semakin mengidolakan Yan Jingyi. Huo Zixing mengangguk. Pria itu menatap selembar kertas dan pena yang telah ia siapkan untuk Yan Jingyi. Kakak kedua adalah orang yang mengerikan. Yan Jingyi pasti akan mati jika tidak mau menulis ini. Batin Huo Zixing. Tiba-tiba pintu rumah terbuka paksa karena tendangan seseorang. Sosok Yan Jingyi pun muncul di hadapan keduanya. Di mana Huo Zixen, si berengsek pelit itu? Apa aku menikah dengannya hanya untuk dia siksa dan merasa kelaparan? Huo Zixing dan Huo Qingyuan merasa gemetar. Zhang Guoquan telah lama menunggunya. Melihat kemarahan Yan Jingyi, dia merasa bersalah. Nyonya muda, Tuan muda berkata jika Anda ingin akun rekening Anda tidak dibekukan, Anda harus menulis esai terlebih dahulu. Selanjutnya bab 91 tidak akan bisa bertahan hidup selama 3 detik di zaman kuno.